Sebelum masuk dunia ikan, tentunya saya cuman buru mas, tentunya kuli lah kayak gitu kalau orang kampung, kuli kasar. Dengan melihat profit yang cukup lumayan, ya tentunya kita tertarik, walaupun belum tahu resikonya juga sangat tinggi gitu. Perkenalkan, nama saya Yuli Sarjimanto. Saya berusaha di bidang perikanan, khususnya di pembenihan, dan alamat saya di Jalan Imogiri Barat, Mredo, Bangarjo, Sewon, Bantul, tepatnya di RT 02 Mredo, Bangarjo, Sewon, Bantul. Awal saya berusaha di bidang perikanan ini sebenarnya saya tidak tahu menahu tentang profit di dunia perikanan ini. Ternyata profit di dunia perikanan ini sangat menjanjikan, tapi juga resiko yang sangat menakutkan kayak gitu. Mungkin bisa jadi pembelajaran teman-teman semua agar untuk menyiapkan mental gitu. Saya bermulai usaha dari tahun 2010, itu dari nol sampai dari ukuran yang belum tahu sampai belajar dari pokoknya dari kita belajar terus sampai sekarang ini. Alhamdulillah masih jalan. Untuk berawal bermain di ikan ini, saya dikenalkan sama teman yang tentunya yang udah tahu, bukan dari nol kita. Soalnya kalau dari nol saya juga nggak berani dengan resikonya tentunya itu. Yang penting kita belajar itu ada yang membackup, yang lebih paham lah tentang dunia perikanan itu. Sebelum masuk dunia ikan, tentunya saya cuman buru mas, tentunya kuli lah kayak gitu kalau orang kampung, kuli kasar. Dengan melihat profit yang cukup lumayan, ya tentunya kita tertarik, walaupun belum tahu resikonya juga sangat tinggi gitu. Awal mula dari bermain ikan ini malah kita nggak bikin kolam, kita katakanlah reseller lah. Kita langsung bermain pengiriman luar Jawa, yang dari Merauke sampai lah Sabang gitu. Tapi tentu tadi kita ada yang membackup yang lebih paham tentunya. Lah dari situ kita mulai menghitung lah, kalkulasi. Ternyata kalau kita mempunyai kolam sendiri itu keuntungan lumayan tambah kayak gitu. Dan untuk bisa menutup itu tadi resiko yang sangat mengerikan itu. Di dunia perikanan ini sebenarnya ada 3 segmen. Ada segmen itu, segmen pertama itu kan pembenihan, terus pendederan, lalu pembesaran. Lah kita awal belajar ini di pendederan mas. Ya langsung dari petani kita ambil benihnya, kita dedar agak besar sedikit, kita jual lagi, kiranya ada untung, nanti kita jual ke pembesaran itu tadi. Terus ya keuntungan lumayan kayak gitu tadi. Tapi juga yang paling garis bawahi, resiko itu menakutkan, siapkan mental gitu. Jadi 2010 sampai 2022, artinya udah 12 tahun kita belajar gitu. Dan alhamdulillah masih terus belajar. Soalnya di dunia perikanan ini yang saya tahu nggak ada yang namanya guru dan murid. Yang saya tahu cuman semua saling belajar dan saling memberitahu pengalamannya masing-masing. Untuk sementara ini saya di posisi kedua, yaitu pendederan mas. Untuk pembenihan kita kayaknya lahan masih kurang dan modal ya masih minim, jadi kita bermainnya di pendederan langsung untuk perputaran yang lebih cepat kayak gitu. Untuk pembesaran kayak juga belum ke arah sana. Sukanya itu tadi mas, kalkulasi yang kita ambil atau profitnya itu kan target tersampai, artinya kita ambil untungnya itu ya lumayan gitu loh untungnya. Tapi kalau mati kan itu tadi 100% ya udah habis lah modal kita. Untuk perawatan sendiri, kalau ikan itu sebenarnya kita harus hafal di cuaca mas. Tentu saja berpengaruh cuaca itu kan, nanti panas dinginnya berpengaruh di air. Lah makanya kalau kita kan minim peralatan yang kekini lah, agak modern, jadi kita harus lebih telaten lah mengetahui ini ciri-ciri air yang kayak gini itu efeknya ke ikan apa kan kayak gitu. Jadi ilmu titan aja mas. Untuk peralatan ya kalau bagi teman-teman yang punya modal ya silahkan untuk mempersiapkan peralatan-peralatan itu kan. Untuk semua ikan sebenarnya laku mas, cuman kita ambilnya itu yang resiko agak sedang mas. Contoh patin, terus gurame sama bawal nila.
Kenapa saya milih itu ikan-ikan itu, Mas? Soalnya untuk patin sendiri itu kan di air keruh dan air tenang tetap hidup, gurame juga. Dan untuk nila itu kan ya target pasar kita nggak mulu-mulu sih, untuk bukan tambak atau apa yang sarana udah mumpuni, tapi target kita untuk teman-teman yang cuman sekedar hobi lah kayak gitu. Untuk nila dan untuk bawal ya sama. Karena karakter kolam di petani-petani itu juga cuman airnya itu kan ya sering mati dan ngalir, nggak selalu ngalir, jadi ya cuman nggak terlalu banter lah kalau untuk bawal kan sama nila. Jadi untuk teman-teman yang untuk belajar ini, contohnya belajar ini cukup ikan-ikan yang aman-aman aja. Contoh dari paten, kalau gurame jangan terlalu melihat keuntungan, tapi pelajari dulu apa masalah-masalah di dunia perikanan, khususnya gurame ini. Ada penyakit jamur, ada musiman, nanti kan ada, kalau kita nggak tahu tentang air, takutnya pada waktu panas amonia naik, itu sangat beresiko. Maka saya menyarankan kalau teman-teman yang mau bermain dunia ikan, cari ikan yang murah ataupun mudah kayak gitu. Kalau gurame tentu nanti aja dulu. Jadi untuk teman-teman yang mau belajar di dunia perikanan ataupun menggeluti usaha dunia perikanan ini, ya tentunya harus belajar dengan karakter ikan itu sendiri gitu, Mas. Ya yang perlu dipelajari mungkin tidak bentuk morfologi tubuh gitu kan udah terlihat, ini mana air yang membelah air, mana air yang tenang. Contoh air yang membelah air itu kan seperti ikan mas, ikan nila dan tawes kayak gitu membelah air. Itu tentunya untuk para pemula tidak disarankan kayak gitu. Tapi kayak lele, gurame, patin dan ikan sejenis yang di air tenang itu cocok buat untuk teman-teman yang mau belajar kayak gitu. Tapi itu pun masih perlu dipelajari dengan tentang penyakit-penyakit ikan itu sendiri gitu. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi mungkin pengetahuan sedikit ini bisa menambah wawasan teman-teman semua lah kayak gitu. Mungkin kalau ada kekurangan bisa dicari di searching di Google atau apapun, atau teman-teman yang lebih memahami. Saya manusia ini kan tempat kekurangan, Mas. Jadi kita sama-sama belajar lah kalau di sini. Yuk, makasih, Mas.